Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kita telah melalui bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Dan di bulan Syawal ini adalah kajian perdana saya. Ada beberapa perubahan, insya Allah, untuk di BDI tetap di hari Ahad. Adapun di An-Nasai yang perpindahan dari bandara, ada kemungkinan dipindah ke hari Selasa. Sedangkan yang ada di Miyah, Kampung Timur, ada kemungkinan dipindah ke hari Senin. Jadi yang weekend hanya yang hari Ahad ini saja. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung saja pada pembahasan Sholatul Jumu'ah yang masih tersisa. Sekarang kita masuk dalam sub bahasan yang ke-10, Khosaisul Jumu'ah, yaitu keistimewaan hari Jumat atau keistimewaan sholat Jumat. Di halaman 843 untuk bahasa Arab, sedangkan bahasa Indonesia halaman 420. Sebelumnya, tadi siang saya menyempatkan untuk membaca dulu pembahasan malam hari ini, dan saya dapati bahasan keistimewaan sholat Jumat atau hari Jumat ternyata di dalamnya juga memasukkan unsur-unsur adab yang harus dipersiapkan menuju sholat Jumat. Jadi pembahasan ini, pertama ini seperti mengulang dan merangkum pembahasan-pembahasan sebelumnya. Yang kedua, di dalamnya ada campuran antara keistimewaan sholat Jumat, keistimewaan Jumat, dan adab sholat Jumat. Seperti tercampur seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, kita baca saja. Untuk menghemat waktu silakan pembacaan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Poin J, keistimewaan salat Jumat. Keistimewaan salat Jumat cukup banyak dan beragam, antara lain 1. Membaca Quran surah As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan pada salat subuh hari Jumat. Ya, ini sebenarnya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya, yaitu tentang adab di hari Jumat. Jadi di subuh hari Jumat, saat melaksanakan sholat subuh, disunahkan untuk membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Meskipun ada juga catatan sebagian ulama, sebaiknya bila dikhawatirkan nanti dikira orang bacaan ini wajib, maka hendaklah seorang imam selang-seling. Ada kalanya dia membaca As-Sajdah lalu Al-Insan, ada kalanya di subuh Jumat yang lain dia membaca yang selainnya, supaya masyarakat tidak menganggap itu sebuah kewajiban. Lanjut. 2. Disunahkan memperbanyak salawat kepada Nabi SAW pada hari Jumat dan malam Jumat. Ya. Pada dasarnya ini adalah adab hari Jumat, bukan keistimewaan sholat Jumat. 3. Salat Jumat termasuk kewajiban di dalam agama Islam yang sangat ditekankan, sekaligus menjadi sarana pertemuan bagi kaum muslimin yang paling agung. Ya. Ini bisa dikatakan keistimewaan Jumat, di mana sholat Jumat ini termasuk di antara kewajiban bagi umat Islam, terutama bagi laki-laki yang memang memenuhi syarat-syarat kewajiban sholat Jumat. Dan bahkan sholat Jumat ini termasuk di antara pertemuan kaum muslimin yang paling banyak. Ya. Makanya sebagian orang Yahudi ada yang mengatakan, kami baru takut kepada orang Islam apabila sholat subuh mereka seperti sholat Jumat. Lanjut. 4. Perintah untuk mandi pada hari Jumat dan perintah tersebut sangat ditekankan. Ya, saya kira ini juga adab dalam menghadiri sholat Jumat, yaitu mandi sebelum mendatangi sholat Jumat. 5.
5. Berdandan pada hari Jumat dan berdandan pada hari itu lebih baik daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Berhias maksudnya. Nah, berdandan nanti kalau identik itu dengan perempuan, dikira nanti laki-laki suruh dandan kayak apa. Ya. Maksudnya adalah berhias. Baik dengan pakaian. Seperti kalau laki-laki misalnya dia pakai bajunya yang bagus, bukan pakai baju kaos, tapi pakai baju gamis. Mungkin di hari-hari biasa dia hanya pakai peci bulat. Kalau hari Jumat dia pakai sorban misalnya. Ya, ini termasuk diantara berhias. Begitu juga kalau hari-hari biasa dia sering lupa dengan parfum, sedangkan untuk hari Jumat dia sudah di kepala itu sudah kayak nggak bisa lepas dengan parfum menjelang sholat Jumat. Ini termasuk diantara adab menjelang sholat Jumat. Terus? 6. Bersiwak pada hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri daripada bersiwak pada hari lain. Ya, lanjut. 7. Bersegera berangkat sholat. Ya. Ini termasuk adab ya. Terus? 8. Menyibukkan diri dengan sholawat, zikir, dan membaca Al-Quran hingga imam naik mimbar. Ini juga termasuk di antara adab sholat Jumat. Yaitu menyibukkan diri dengan sholawat, dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, sampai imam keluar naik ke atas mimbar. Begitu imam sudah naik ke atas mimbar, maka kita segera selesaikan. Tidak ada lagi aktivitas termasuk baca Quran, karena tugas kita sekarang adalah menyimak siapa? Menyimak siapa? Khatib. Lanjut. 9. Berdiam untuk mendengarkan khutbah. Hal itu menurut pendapat yang benar dari 2 pendapat yang ada. Ini termasuk di antara adab salat sholat Jumat, yaitu diam mendengarkan khutbah dengan seksama. Lanjut. 10. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Ya. 11. 11. Tidak dimakruhkan mengerjakan sholat pada hari Jumat pada waktu zawal bagi orang yang menunggu sholat. Ya. Teman-teman masih ingat di pembahasan, mungkin di masjid ini pernah, tapi yang sudah jelas pasti itu di bandara. Karena bab tentang waktu-waktu terlarang sholat itu ada di NC1. Yang kita bahas kan NC2. NC1, di situ ada bab waktu-waktu terlarang sholat. Ada 5 bila dijabarkan, ada 3 bila disebutkan secara cepat. Di antara waktu-waktu ini adalah, saya sebutkan saja ya, 5 waktu ini adalah mulai dari setelah selesai sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, kemudian saat sedang terbit matahari, saat matahari tepat di atas kepala, bayangan kita di bawah kita, kemudian mulai dari selesai sholat asar sampai dengan terbenam matahari, dan yang kelima adalah saat sedang terbenam matahari. Ini adalah 5 waktu terlarang sholat. Hanya saja sebagian ulama kita mengatakan yang terlarang di 5 waktu ini adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah zawatul asbab, sholat sunnah yang punya sebab, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, ya, mengkodok sholat yang terlupakan, maka itu semua boleh dikerjakan meskipun di 5 waktu ini. Nah, berkaitan dengan yang kita baca nomor 11, adapun untuk sholat sunnah mutlak sebelum datangnya imam ke atas mimbar, maka tidak termasuk di dalamnya larangan. Jadi kalau ada orang mengerjakan sholat 2, 4, 6, 8, 10, pas dia misalnya masuk di 11, 12, bertepatan dengan waktu sedang matahari di atas kepalanya, maka ini sebenarnya tidak dimakruhkan. Nah, 12. 12. Membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun atau Al-A'la dan Al-Ghoshiyah atau surah Al-Jumu'ah dan Al-Ghoshiyah dalam salat Jumat. Ya. Saya kira ini adab dan bukan keistimewaan. Terus 13. Hari Jumat merupakan hari raya yang berulang setiap minggu. Ya. Mungkin ini termasuk di antara keistimewaan bahwa hari Jumat ini adalah hari raya pekanan. Dan sholat Jumat termasuk di antara sholat yang sangat ditekankan di hari tersebut. Kalau di hari raya tahunan ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, maka sholat di hari raya pekanan adalah sholat Jumat. 14. 14. Disunahkan untuk mengenakan pakaian yang bagus sesuai kemampuan yang dimilikinya. Ya. Mungkin teman-teman kalau di hari Id suka pakai sorban, ya,
ada yang pakai ala-ala Qatar, ada yang ala-ala Abu Dhabi, ada yang ala-ala Saudi. Maka mungkin itu akan lebih bagus kalau dipakai di hari Jumat. Terus 15. Disunahkan meramaikan masjid. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dari Umar bahwa dia memerintahkan hal tersebut. Coba diulang. Disunahkan meramaikan masjid. Hal itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan Sa'id bin Mansur dari Umar bahwa dia memerintahkan hal tersebut. Ya. Mungkin yang dimaksud adalah meramaikan dengan datang sholat Jumat. Adapun kemudian membuat keramaian saat sedang khutbah, maka ini jelas salah. Ya, termasuk di antara sebagian ayah yang membawa anak, sudah selayaknya ayah itu memberi pesan kepada anak saat sedang khutbah berlangsung tidak boleh membuat keributan. 16. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan pada hari Jumat bagi yang wajib mengerjakan sholat Jumat jika waktu sholat sudah tiba dan adzan pun sudah dikumandangkan, kecuali karena suatu alasan. Sudah berlalu pembahasan di nomor 16 ini. Kita bahasnya di keutamaan hari Jumat kira-kira. Bahwa safar itu dilarang untuk dikerjakan di waktu yang bertepatan dengan sholat Jumat. Kecuali apabila memang ada uzur. Contoh uzur misalnya nggak ada tiket kecuali jam tersebut. Atau uzurnya adalah tiket di jam tersebut adalah yang paling murah sementara dia mungkin berangkat sekian orang. Misalnya kalau satu harian hari Jumat itu pas jam 12 itu tiket hanya misalnya ke Jakarta 1.100.000. Sedangkan di jam-jam yang lain 1.500.000. Dia mau berangkat sekian orang, satu rombongan. Semoga ini bisa menjadi uzur. Adapun misalnya mau berangkat pergi ke Samarinda. Ditanya kok jam 12 baru pergi? Gak apa-apa, kan kita mau safar. Kita katakan Anda harusnya berangkat sebelumnya. Jadi kira-kira berangkat jam 10 supaya di Samarinda bisa sampai misalnya ikut sholat Jumat. Atau sholat Jumat dulu baru berangkat. Adapun ke Samarinda ini, saya kira kalau uzurnya hanyalah waktu, insya Allah tidak masuk. Ya kecuali kalau misalnya di sana itu sedang butuh pertolongan. Ayahnya misalnya masuk rumah sakit, nggak ada yang ngurusi, ya sudah betul-betul urgent. Kemudian dia segera berangkat ke sana, ke rumah sakit di Samarinda. Maka ini tidak masalah. Intinya, hindari yang namanya safar di hari Jumat bertepatan dengan waktu Jumatan kecuali karena uzur. 17. Setiap langkah orang yang berjalan kaki menuju sholat Jumat akan mendapatkan pahala ibadah 1 tahun, termasuk di dalamnya ibadah puasa dan qiyamul lail. Ini termasuk di antara keistimewaan sholat Jumat. Orang yang menghadiri sholat Jumat, maka kalau dia berjalan kaki, setiap satu langkah kaki akan diberi ganjaran pahala 1 tahun. Yaitu pahala sholat malamnya dan puasa sunnahnya. Ya. Maka selagi masih bisa jalan kaki, maka usahakan jalan kaki. Lanjut. 18. Hari Jumat merupakan hari penghapusan berbagai kesalahan selama tidak berkenaan dengan dosa besar. 19. Neraka jahanam terus dipanaskan setiap hari kecuali hari Jumat. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Qatadah. Sebenarnya yang benar bukan hadis Qatadah, karena Qatadah itu adalah tabi'in. Qatadah itu tabi'in. Bagaimana kita bisa bilang hadis ini hadis Qatadah, sementara tabi'in? Harusnya Abu Qatadah, karena Abu Qatadah yang sahabat. Kan kita tidak bisa bilang misalnya hadisnya Imam Malik. Ini adalah hadis Malik. Malik tabi'in pun bukan. Kalau hadis diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta, oke. Yang benar misalnya hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah, kita sandarkan kepada sahabat Nabi yang menjadi jalur periwayatannya. Maka yang benar bukan Qatadah tapi Abu Qatadah. Yang punya buku silakan dilengkapi. Qatadah itu tabi'in, sedangkan Abu Qatadah itu yang sahabat Nabi. Jadi yang benar itu hadis Abu Qatadah, bukan Qatadah. Siapa yang tahu dapat hadiah? Sebutkan cerita yang berkenaan dengan Abu Qatadah yang mungkin teman-teman pernah dengar. Ada? Pernah dengar cerita sahabat Nabi ada yang wafat, lalu kemudian Nabi masuk, kemudian Nabi tanya, apakah saudara kita ini punya utang? Terus ada yang bilang, ya Rasulullah,
Ada 2 dirham. Oh ya sudah, silakan sholatkan. Nabi keluar. Nabi nggak mau sholatkan karena orang itu meninggal masih ada utang. Terus siapa yang nyahut? Ya Rasulullah, nanti saya yang bayar. Itu siapa? Abu Qatadah. Pernah dengar cerita? Laki-laki datang kepada seorang laki-laki yang lain. Kemudian dia beri salam, Assalamualaikum. Si laki-laki yang didatangi ini punya utang sama dia. Nah, yang datang ini nagih utang. Yang di dalam rumah ini yang mau ditagih utangnya lagi makan enak. Namanya khoziroh, nama makanannya. Anggaplah kalau zaman sekarang spaghetti misalnya gitu ya. Atau oglio oli apa? Oli apa? Olio aglio itu ya. Saya baru ketemu makanan enak gitu ya. Di dalam dia makan enak, terus dia bilang sama anaknya, jangan ada yang keluar. Itu kayaknya suaranya dia. Ya, kayaknya dia mau nagih utang. Ya, tapi dia tidak ingat kalau ternyata ada anak yang kecil. Yang kecil ini sudah nyusur ke pintu. Malah buka pintu. Ya, dia ketemu sama yang di luar. Ya, iya kenapa? Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Kurang lebih gitulah ya. Bapak ada, ngapain di dalam? Makan oglio olio, gitu ya. Makan khoziroh. Ya. Maka dia bilang, wahai fulan, keluar. Ini anakmu bilang kamu ada di dalam. Keluar si fulan ini. Oh maaf, saya nggak dengar. Kamu ini bukan nggak dengar, pura-pura nggak dengar. Kamu takut saya tagih utang? Iya, saya lagi kesusahan. Lagi kesusahan, masya Allah ada orang kesusahan makan oglio olio. Ya, ada orang, saya lagi miskin makan pizza. Masya Allah antum ini, semoga susah. Malah disumpahi beneran. Semoga kamu susah. Dan betul-betul si fulan ini jatuh susah. Nah, siapa sahabat ini? Abu Qatadah. Kayaknya pokoknya hadis-hadis yang berhubungan dengan kebaikan soal utang itu kayaknya mungkin Abu Qatadah. Ya. Walhasil ketika jatuh susah si fulan ini sampai di telinganya Abu Qatadah, malah Abu Qatadah yang nangis. Yang menyampaikan kepada Abu Qatadah bertanya, loh kan dia yang salah, kenapa kamu yang nangis? Maka Abu Qatadah mengatakan, sebenarnya saya dulu pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, siapa yang memutihkan utang pada orang yang sedang kesusahan, maka dia berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Andaikan waktu itu saya percaya-percaya aja. Saya berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Jadi tangisannya dia bukan soal kesusahannya, tapi dia luput dari sebuah keutamaan membebaskan utang dari orang yang kesusahan. Lanjut. 20. Pada hari Jumat itu terdapat satu saat pengabulan yang tidaklah seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Ya, ini keutamaan hari Jumat, bahwa di hari Jumat ada satu waktu kalau kita bertepatan memohon kepada Allah tentang sesuatu di waktu tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Kapankah waktu ini terjadi? Yaitu di akhir hari Jumat setelah waktu asar, menjelang sholat maghrib. Nah, maka menjelang sholat maghrib setelah asar, usahakan kita banyak berdoa dan saling mengingatkan di grup, ya, di grup pertemanan, di grup keluarga, agar berdoa. Lanjut. 21. Pada hari Jumat diadakan sholat Jumat yang diistimewakan di antara sholat-sholat fardu yang ada dengan berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki sholat-sholat lainnya. Misalnya pertemuan, jumlah khusus, syarat-syarat pelaksanaan, keharusan bertempat tinggal yang tetap, dan membaca bacaan dengan keras. Ya. Di antara keistimewaan sholat Jumat, bahwa sholat Jumat ini punya faktor-faktor dan hal-hal yang menjadi hukum terkait dengannya yang tidak diberlakukan untuk sholat-sholat yang selainnya. Pembahasannya sudah berlalu. 22. Pada hari Jumat terdapat khutbah yang di dalamnya termuat pujian kepada Allah sekaligus peringatan bagi umat manusia. Nah, ini juga keutamaan sholat Jumat, bahwa di dalam sholat Jumat ada khutbah. Terus 23. Hari Jumat merupakan hari yang disunahkan bagi seseorang untuk memfokuskan diri dalam beribadah. lanjut. 24.
Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kesegeraan berangkat ke masjid pada hari itu sebagai ganti dari kurban dan menempati posisinya sehingga bagi yang berangkat menunaikan salat akan berkumpul padanya salat dan kurban sekaligus. Di antara keutamaan sholat Jumat, bahwa siapa yang datang pada waktu pertama, maka dia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang datang pada waktu kedua, dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang pada waktu ketiga, dia seperti berkurban dengan kambing. Siapa yang datang pada waktu keempat, seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang datang pada waktu kelima, seperti berkurban dengan telur. Artinya, orang yang menghadiri sholat Jumat, maka dia dapat pahala bukan hanya pahala sholat Jumatnya. Langkah kakinya tadi diganjar dengan pahala apa? 1 tahun. Apa? Pahala apa? Puasa sunnah dan sholat malam. Ditambah lagi, kehadirannya yang lebih awal akan memberikan kepadanya pahala tambahan, yaitu pahala seperti berkurban sesuai dengan kapan dia datang. 25. Bersedekah pada hari Jumat memiliki kelebihan tersendiri daripada hari-hari lainnya. Ya, ini disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang keutamaan bersedekah di hari Jumat. Makanya banyak orang yang sekarang punya program Jumat berkah atau nasi Jumatan atau sego Jumat atau yang semacam itu. 26. Hari Jumat juga merupakan hari ketika Allah Azza wa Jalla menampakkan diri kepada para walinya dan orang-orang yang beriman di surga. Lanjut. 27. Hari Jumat telah ditafsirkan sebagai saksi yang mana Allah telah bersumpah dengannya, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Buruj ayat ketiga dan tafsirnya. Lanjut. 28. Itulah hari ketika semua langit, bumi, gunung-gunung, laut dan seluruh makhluk hidup kecuali jin dan manusia merasa takut pada hari itu. Mereka takut jangan-jangan hari kiamat akan tiba. Ini termasuk di antara keutamaan hari Jumat dan bukan sholat Jumat. Lanjut. 29. Itulah hari yang Allah telah menyimpannya bagi umat Islam dan menyesatkan ahlul kitab sebelum mereka darinya. Ya. Pembahasannya ini sudah lewat ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang baru kali ini ikut kajian ini. Mungkin ada yang bertanya, ini kok dibacain poin-poin tok? Kok nggak ada penjabarannya? Penjabarannya kok cuma dikit-dikit? Maka jawabannya, bab ini adalah bab seperti rangkuman dari bab-bab sebelumnya. Sehingga dalil-dalilnya, penjelasannya panjang lebar, ini sudah berlalu di bab sebelumnya. Kalau kita ulang lagi, nanti khawatirnya jadi panjang. 30. Hari Jumat merupakan hari pilihan Allah dari hari-hari lainnya selama sepekan, sebagaimana Ramadan juga menjadi bulan pilihannya dari bulan-bulan lainnya selama 1 tahun. Demikian juga dengan Lailatul Qadar yang menjadi malam pilihan Allah dari malam-malam yang ada. Juga Mekah yang menjadi pilihannya dari seluruh belahan di muka bumi, serta Muhammad yang menjadi pilihannya dari seluruh makhluknya. Ya. Jika Allah mengistimewakan Nabi di atas seluruh manusia yang lain, Allah mengutamakan dan mengistimewakan Mekah dibanding yang lain. Allah mengistimewakan Lailatul Qadar di atas malam-malam yang lain. Allah juga mengistimewakan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah di atas 10 hari atau semua hari-hari yang lain. Maka Allah mengutamakan hari Jumat di atas hari-hari yang selain hari Jumat. 31. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa arwah orang-orang yang sudah meninggal mendekati kuburan mereka pada hari Jumat, sehingga mereka mengetahui siapa-siapa yang menjenguk mereka dan siapa-siapa juga yang berjalan melewati mereka serta mengucapkan salam kepada mereka. Dalam hal tersebut, dia menyebutkan beberapa athar dari beberapa ulama salaf. Komentar penulis, hal itu masih memerlukan dalil sahih dari Al-Ma'sum Rasulullah SAW. Ya. Ini menarik teman-teman. Kata penulis, Dzakara Ibnu Qayyim annal mauta tadunu arwahahum min quburihim, bahwasanya arwah dari orang-orang yang wafat itu didekatkan pada hari Jumat sehingga nanti dia bisa mendengar siapa-siapa saja yang mendatanginya atau siapa-siapa saja yang memberikan salam kepadanya. Ya, dan kata penulis, wa dzakara fi dzalika atharan an ba'dis salaf. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sebagian athar dari sebagian salaf tentang hal ini.
Hanya saja kata beliau, hadza yahtaju ila dalilin sahihin 'anil ma'sum. Perkataan seperti ini tetap butuh dalil dari Nabi SAW. Hanya saja tidak didapati dalil yang sahih. Maka wallahu alam ini juga pendapat yang lebih tepat. Bila ada yang berkata, siapa yang wafat di hari Jumat maka dia husnul khotimah. Pernah dengar? Saya kira ini sesuatu yang beredar di masyarakat kita secara luas. Sebagian orang berkeyakinan siapa yang wafat di hari Jumat maka husnul khotimah. Saya waktu kecil dulu pernah dengar mama saya lagi ngobrol sama tamunya di hari Jumat. Jadi saya dengerin mereka ngobrol. Kata mama, Masya Allah ini hari Jumat. Ustadz tadi itu meninggal hari Jumat. Ini lagi hujan deras. Ini berarti kan beliau ini pasti husnul khotimah. Gak lama kupu-kupu masuk. Nah ini apa lagi tandanya? Ya. Jadi semua dihubung-hubungkan. Yang benar mengatakan ini husnul khotimah, ini su'ul khotimah, ini adalah hari baik dan selanjutnya dan seterusnya, ini butuh dalil. Dan wallahu alam kita tidak dapati dalil yang sahih yang mengatakan bahwa wafat di hari Jumat pasti husnul khotimah. Ya, lanjut. 32. Dimakruhkan mengkhususkan hari Jumat sebagai hari berpuasa, kecuali untuk menjalankan ibadah puasa yang sudah biasa dijalankan. Misalnya orang yang satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Ya, situ dulu. Kata penulis, annahu yukrahu ifradu yaumil jumu'ati bis-shaum. Termasuk yang dimakruhkan adalah menjalankan ibadah puasa di hari Jumat secara kesendirian. Maksudnya teman-teman, Jumat ini Jumat tok. Dia puasa nggak ada hari yang lain selain hari Jumat. Kenapa dimakruhkan? Dikarenakan hari Jumat itu hari raya. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha kita dilarang untuk berpuasa, maka hari Jumat itu sebenarnya juga dimakruhkan untuk puasa hanya padanya. Kecuali, kata penulis, illa ayyakuna fi siyamin kana yasumuhu kaman yasumu yauman wa yaftiru yauman. Kecuali misalnya ada orang yang sudah terbiasa untuk berpuasa, dia puasanya puasa Daud, lalu kemudian ada satu waktu bertepatan dengan hari Jumat, boleh. Kan kita kalau puasa Daud kan tidak mungkin tidak kena Jumat. Ya, Senin, Rabu, Jumat, terus Ahad, Selasa, Kamis, Sabtu. Ketemu lagi Senin, Rabu, Jumat. Tidak mungkin tidak, pasti ada hari Jumatnya. Tapi kalau itu sebuah kebiasaan, maka tidak masalah. Sama seperti insya Allah, pendapat yang lebih tepat, apabila ada orang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, bertepatan dengan hari Jumat. Misalnya dia memang bikin hari itu beruntun, Senin sampai Sabtu, maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah, dia puasa, selalu puasanya Jumat. Tok. Tidak ada hari sebelumnya, tidak ada hari setelahnya. Terus? Dimakruhkan juga mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail, tidak pada malam lainnya kecuali bagi muslim yang sudah biasa mengerjakan qiyamul lail pada malam-malam selain malam Jumat, maka hal itu tidak menjadi masalah. Saya kira jelas. Terus? 33. Hari Jumat merupakan hari pertemuan bagi umat manusia, sekaligus saat untuk mengingatkan mereka akan waktu permulaan dan tempat kembali mereka, yaitu akhirat. Juga untuk mengingatkan kaum muslimin akan perkumpulan di hari terbesar. Sudah 33 poin kita baca dan saya kira cukup. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ya. Bisakah puasa Daud tapi hanya sebulan? Pertanyaannya, kenapa dia hanya sebulan? Kecuali kalau dia nazar misalnya. Ya, sebaiknya jangan diniatkan untuk dibatasi. Saya mau puasa Daud sebulan aja. Ya, tidak usah dibatasi, bilang saya mau puasa Daud. Siapa tahu setelah itu malah keterusan, malah enak gitu. Kecuali kalau dia bilang nazar, saya mau puasa, kalau nanti saya sehat, kanker saya betul-betul hilang, saya mau puasa Daud selama 1 bulan. Ya.
Bab berikutnya ini panjang dan saya belum sempat baca. Saya khawatir kalau saya tidak sempat baca lalu kemudian ada hal yang saya tidak pahami. Jadi saya cukupkan dulu untuk pembahasan buku ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, baik lisan maupun via kertas. Jangan susah-susah ya. Satu dulu. Tadi disebutkan siapa yang datang pada waktu pertama maka dia dapat pahala seperti unta. Siapa yang datang pada waktu kedua maka dapat ini, dapat itu dan seterusnya. Pertanyaannya waktu satu itu kapan? Di sini bila saya tidak salah sudah pernah dibahas di buku ini tentang beberapa pendapat ulama. Coba lihat bukunya. Ini ada di halaman 396. Kita baca ya, 396 paling atas. Ada juga yang berpendapat bahwa awal permulaan waktu itu adalah sejak matahari terbit. Ya, bla 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 bla. Mereka mengartikan as-sa'ah itu pada waktu-waktu siang tertentu dan inilah yang tampak jelas dan mudah difahami. Hadis di atas menunjukkan pembagian siang hari Jumat menjadi 12 jam dengan segala kondisinya, baik panjang maupun pendek. Maksudnya bukan pembagian waktu yang dikenal sehari-hari yaitu 24 jam. Karena hal itu berbeda dengan perbedaan panjang dan pendeknya siang. Bla 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 bla. Silakan dibaca di situ tapi kurang lebih gini intinya Mas. Pendapatnya sebagian ulama berpendapat orang pertama itulah yang dimaksud dengan waktu pertama. Pendapat yang lain mengatakan mulai dari waktu subuh sampai dengan waktu Jumatan dibagi 5. Berarti kalau dibagi 5, misal jam 5 subuh sampai jam 12. Kalau dibagi 5 berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagi 5. 1 jaman. Berarti siapa yang hadir sholat Jumat kira-kira jam 5 subuh sampai jam setengah 7, itulah waktu pertama. Siapa yang datang pada waktu setengah 7 sampai dengan jam 8, itulah yang datang di waktu kedua. Paham ya? Dan seterusnya. Sebagian lagi berpendapat mulai dari terbitnya matahari. Kalau terbitnya matahari misalnya jam 6, 6 ke 12, 6 jam bagi 5. Bisa dipahami? Jadi kalau ada 10 orang datang di rentang waktu pertama, maka mereka semua dapat unta. Berarti yang datang mulai dari jam 11 sampai jam 12, itu yang datang pada waktu kelima. Berarti cuma dapat kurban telur. Jadi pahami? Gitu. Ada bertanya? Tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Membaca surat Al-Kahfi. Misalkan kita membaca suratnya itu pada akhirnya tidak selesai sampai di hari Jumat, batas hari Jumat yaitu di Maghrib, apakah juga mendapatkan pahala yang sama atau ada perbedaan? Di sini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, tapi qadarullah tidak selesai? Apakah dapat pahala seperti pahala diterangi oleh cahaya di antara 2 Jumat sebagaimana dalam hadisnya? Ya. Pertama saya informasikan dulu bahwa hadis barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maka akan diterangi oleh cahaya di antara 2 Jumat. Hadis ini diriwayat Al-Hakim juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sebagian ulama menilai hadisnya sahih, sebagian menilai hadisnya tidak sahih. Yang paling banyak kita dapatkan informasinya adalah tentang sahihnya. Sebagian asatidzah kita ada yang meneliti, tapi ini memang adalah ijtihad dari kalangan ahli hadis, bahwa sebagian berkesimpulan itu hadisnya sahih, sebagian lagi mengatakan tidak sahih. Yang kedua, kalau kita meyakini ada hadisnya sahih, lalu kita menjadikannya sebuah amalan, maka semoga Allah berikan cahaya di antara 2 Jumat. Ketiga, bila itu sudah menjadi sebuah amalan rutin, kemudian amalan rutin ini terhambat sehingga tidak selesai. Misalnya baru 5 halaman sampai habis hari Jumat tidak sempat selesai membacanya, tetapi sudah menjadi amalan rutin, maka insya Allah Allah akan catat seperti menyelesaikannya.
Dengan catatan bahwa hari itu tidak selesai karena uzur. Misal, ada orang sudah terbiasa membaca surat Al-Kahfi habis selesai sholat subuh. Dia terbiasa mencicil 2 lembar habis sholat subuh. Kemudian dia terbiasa datang setengah 12 siang sebelum Jumatan. Lalu dia menghabiskannya sampai sebelum khotib di mimbar. Ya, hari itu bapaknya masuk rumah sakit. Jadi dia baru masuk masjid jam 12. Hanya sempat baca Al-Kahfi hanya 10 menit, khotib dan naik mimbar. Jadi dia baru dapat misalnya ayat ke-80 misalnya. Dia nggak sempat selesaikan karena hari itu ada uzur. Maka semoga Allah catat. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha." Kata Nabi SAW, siapa yang dalam kondisi safar atau dia dalam kondisi sakit, maka Allah akan tetap catat pahalanya, yaitu pahala ibadah yang terbiasa dia kerjakan saat dia sedang tidak safar atau saat dia sedang sehat. Lalu kemudian kita generalisir dari hadis ini, segala amal ibadah yang sudah rutin dikerjakan, lalu suatu hari tidak terkerjakan karena uzur, maka Allah akan catat pahalanya. Jadi paham ya? Tadi saya kasih contohnya ayahnya masuk rumah sakit, dia harus nemani. Ada misalnya hari itu uzurnya karena teman ngajakin makan mie ayam, misalnya. Maka itu bukan uzur. Ya. Ustaz, teman ngajakin setengah 12, dia bilang, ayo, kalau kamu mau ikut sekarang, ku traktir, kalau enggak, bayar sendiri. Ya, saya uzurnya diajak makan, maka ini bukan uzur sebenarnya. Ya, wallahu a'lam. Azan ya? Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Tidak ada yang bertanya, tapi saya tambahkan faidah. Beberapa hari yang lalu saya ada rilis video, bukan soal musik ya, bukan, tentang warisan. Dan saya tidak punya kemampuan untuk menjawab, sementara ini justru komennya sangat banyak. Komentar ini melulu isinya pertanyaan. Jadi saya punya video, saya ceritakan. Waktu COVID dulu, saya punya tante saya ini wafat. Dan tante saya ini tidak punya bapak, tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya cucu. Beliau menikah, tidak punya anak, suami meninggal lebih dulu.
Ketika dia meninggal, dia punya satu bidang tanah, dia punya tabungan, dan dia punya rumah di Karyangau. Ahli warisnya di kepala saya waktu itu hanya ada 4 saudari. Karena saudara kandung sudah wafat duluan. Saudara kandung wafat kira-kira tahun 2008 apa 2009. Ya. Jadi waktu itu saya sudah rapat keluarga. Saya bilang, maka ahli warisnya hanyalah mama saya, kakaknya mama yang di Samarinda, kakaknya mama yang di Perumnas, adiknya mama yang di Perumnas. Ketika sudah pulang, kemudian saya teringat, bukankah kakak laki-laki yang sudah wafat 2009 itu kan punya anak laki-laki? Termasuk di antara ahli waris itu adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki. Bila tidak punya anak, tidak punya saudara kandung, tidak punya saudara sebapak. Saya periksa lagi dan ternyata benar, harusnya keponakan yang 2 orang dari saudara laki-laki harusnya dapat. Saya beritahukan kepada tante-tante saya. Meskipun mereka awalnya tanya, betulkah mereka dapat? Pertama, kita mungkin bisa dibilang sama mereka tidak seperti saya, sepupu-sepupu yang lain yang memang pernah satu rumah. Kalau dengan keponakan yang 2 ini kan ketemunya paling pas lebaran. Kalau ada acara keluarga saja. Tapi nggak pernah serumahan, nggak pernah ada kedekatan khusus. Ya, lagi misalnya kamu maksudnya saya. Kamu kan lebih dekat sama tante yang meninggal ini. Kenapa kamu nggak dapat? Saya bilang karena saya adalah anak laki-laki dari saudara perempuan. Dan itu nggak dapat. Yang dapat hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Di mana saudara laki-laki sudah wafat duluan. Nah, intinya kemudian kita bagi warisan. Di video itu saya kurang merincikan berapa-berapanya. Ya, lalu kemudian mengundang pertanyaan, sebenarnya jadi masing-masing dari mereka dapat berapa? Jadi intinya saudari-saudari ini 4 orang dapat 2/3. 4 orang dapat 2/3. Sedangkan keponakan laki-laki yang 2 orang dapat 1/3. Jadi seolah-olah 2 ini, ya seolah-olah ini seperti apa ya, hampir sebanding dengan yang tante-tantenya. Tapi intinya karena ini 4 orang dan ini 2 orang, ujung-ujungnya nanti semua ini dapatnya sama rata. Semua dapatnya sama rata. Meskipun tantenya 4, keponakannya 2, ya tidak kemudian bilang tantenya kok kami 4-nya dapat 4 dong, ini mereka setengahnya, enggak. Jadi akhirnya ibaratnya kalau kita hitung pakai 100%, maka masing-masing dapat kira-kira 100 bagi 6. 100 bagi 6, berapa itu? Seperti sekitar 17%. Masing-masing dari mereka. Dan jemaah yang dirahmati Allah, yang saya sampaikan di dalam video saya itu adalah sebegitu mudahnya kita bagi warisan. Tante-tante nggak ada yang marah, nggak ada yang ini, apalagi kemudian bertengkar, berbunuh-bunuhan. Seperti yang dikerjakan oleh sebagian orang ketika sudah dihadapi dengan masalah warisan. Ada banyak masalahnya. Apa masalahnya? 1, kurang ilmu. Sehingga adat istiadat masuk di situ. Sementara warisan ini sudah punya aturan. Tidak ada urusannya sama adat istiadat. Yang kedua, masuk perasaan. Sebagian orang itu perasaan. Perasaan kan ini lebih dekat daripada yang itu. Kenapa itu dapat 2 kali? Kan perasaan selama sakit, anak yang perempuan yang jaga. Yang laki-laki ini kan di Jakarta. Kenapa waktu bagi warisan yang laki-laki malah dapat 2 kali yang perempuan yang jaga? Pakainya apa? Perasaan. Yang ketiga, masuk di situ keserakahan. Sebagian orang yang tidak punya hak apa-apa malah menuntut. Ya, saya kan saudara. Ya, kamu saudara, tetapi saudara apa dulu? Ya, saudara seibu, saudara sebapak, atau saudara sekandung? Apakah yang bersangkutan ini punya anak kandung atau tidak? Ya, tidak mesti kemudian kamu misalnya kamu adalah saudara kandung, lalu kemudian kamu dapat manakala si mayit ini punya anak kandung misalnya. Ya. Jadi masuk di situ kurangnya ilmu, perasaan, adat istiadat, sama masuknya orang yang tidak punya hak apa-apa lalu menuntut sesuatu.
Nah, mungkin ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.